Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Lihan, mahasiswa Universitas Wali Songo Gempol yang berprodi di manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis lingkungan internal. Oke, kita akan membahas tentang analisis lingkungan internal ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa ada perusahaan yang mampu bertahan puluhan tahun, sedangkan perusahaan lain yang baru berdiri beberapa tahun sudah mengalami kebangkrutan? Apakah penyebabnya? Apakah hanya karena persaingan yang ketat? Atau ada rival yang sangat kuat? Atau apalah itu ya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya jawabannya tentu tidak. Tidak ada penyebab karena persaingan yang ketat. Banyak perusahaan gagal itu ya, bukan karena pesaingnya lebih kuat, tetapi karena mereka tidak mampu mengelola faktor-faktor yang ada di dalam organisasinya sendiri. Oleh karena itu, memahami lingkungan internal menjadi hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena lingkungan internal itu merupakan dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi bisnis, meningkatkan daya saing, serta mencapai tujuan organisasi. Apa sih yang mau dicapai oleh tujuan organisasi atau tujuan perusahaan? Apa sih strategi bisnisnya? Apa sih yang membuat perusahaan itu meningkatkan daya saing? Oke, simak saja video saya ini ya. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang pengertian lingkungan internal, faktor-faktor utama lingkungan internal, alat analisis lingkungan internal, cara meningkatkan kinerja lingkungan internal. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Jangan langsung di akhir. Kalau langsung di akhir, kita langsung selesai. Oke, kita mulai dari awal ya. Pengertian lingkungan internal adalah seluruh kondisi yang berasal dari dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Lingkungan internal itu meliputi 1. Sumber daya, 2. Struktur organisasi, 3. Budaya organisasi, 4. Sistem kerja, 5. Kepemimpinan, 6. Kompetensi karyawan, yang 7. Proses manajemen. Oke, kita akan bahas sumber daya dulu ya. Sumber daya itu termasuk dari bagian apa? Sumber daya itu termasuk bagian penting dalam perusahaan. Soalnya apa? Kalau tidak ada sumber daya, perusahaan tidak akan jalan. Yang kedua, struktur organisasi. Kalau perusahaan tidak ada struktur organisasinya, buat apa? Gitu loh. Soalnya kalau perusahaan yang memang benar-benar sudah mapan atau sudah kuat, itu pasti ada struktur organisasinya. Yang ketiga, budaya organisasi atau nilai perusahaannya. Kita harus dilihat dari nilai perusahaannya dulu. Yang keempat, sistem kerja. Sistem kerjanya itu bagaimana di perusahaan itu. Yang kelima, kepemimpinan. Kepemimpinannya itu bagaimana
kepemimpinnya baik atau enggak itu kan bisa kita lihat gitu loh. Terus yang keenam, kompetensi karyawan. Apakah karyawannya itu kompeten dalam melakukan produksi di situ? Kalau memang karyawannya tidak kompeten, ya udah ganti aja gak apa-apa gitu loh. Yang ketujuh, proses manajemennya. Bagaimana seorang manajer mengatur manajemen di dalam perusahaan tersebut. Oke. Semua faktor tersebut berada dalam kendali perusahaan sehingga dapat diperbaiki maupun dikembangkan. Oke. Mengapa sih lingkungan internal itu penting? Mengapa? Ayo, kenapa kok kita itu harus memahami lingkungan internal itu kenapa? Ada 3 alasan utama kenapa kita kok harus memahami lingkungan internal. Yang pertama itu menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki sumber daya berkualitas akan lebih mudah memenangkan persaingan. Karena ya kalau perusahaan yang memang memiliki sumber daya kayak sumber dayanya itu berkualitas, itu rival-rivalnya ini ada di samping-sampingnya itu ya udah itu mudah kegeser nama. Misalnya ya Toyota, mobil Toyota kalian tahu kan? Toyota kan? Mobil Toyota, brand Toyota terkenal dengan efisiensi produksinya. Google yang biasanya kita buat searching itu terkenal dengan budaya inovasinya atau nilai. Yang ketiga iPhone Apple terkenal dengan kualitas sumber daya manusianya. Semua itu berasal dari lingkungan internal perusahaan. Begitu guys. Kedua, mendukung pengambilan keputusan. Data yang berasal dari lingkungan internal membantu pimpinan menentukan strategi yang tepat. Contohnya, apakah perusahaan perlu menambah karyawan? Apakah perusahaan mampu membuka cabang baru? Apakah kondisi keuangan memungkinkan melakukan investasi? Kita jawab satu persatu ya. Apakah perusahaan perlu menambah karyawan? Ayo, kalau menurut saya, kalau memang dibutuhkan, ya ditambah. Dan yang kedua, apakah perusahaan mampu membuka cabang baru? Kalau memang dibutuhkan, ya ditambah. Yang ketiga, apakah perusahaan mampu membuka apakah kondisi keuangan memungkinkan melakukan investasi? Ya kalau kita ada kayak kalau kita mampu untuk investasikan coy, gitu loh. Buat jangka buat kita itu jangka panjang gitu. Jawaban dari semua pertanyaan tersebut diperoleh dari analisis lingkungan internal gitu. Makanya kan saya tadi sudah bilang kalau memang itu kita bisa tambah ya tambah, kalau tidak bisa ya jangan gitu loh kan. Itu adalah hasil dari kita menganalisis lingkungan internal tersebut. Oke, yang ketiga meningkatkan kemampuan adaptasi. Ketika terjadi perubahan ekonomi atau teknologi, perusahaan dengan lingkungan internal yang baik akan lebih cepat menyesuaikan diri. Karena kenapa? Kalau perusahaan yang lingkungan internalnya baik, tidak ada pertikaian di dalamnya, akan lebih cepat, akan lebih mudah kita itu menyesuaikan diri. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang sangat inflasi ya. Itu guys. Oke. Lanjut kita akan membahas tentang perbedaan antara lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Itu lingkungan internal ya, dicatat. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor di luar perusahaan gitu. Yang membedakan itu adalah in sama ex. In internal itu in maksudnya di dalam gitulah maksudnya guys.
Kalau eksternal itu di luar gitu. Sedangkan kondisi ekonomi. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor di luar perusahaan ya. Tadi saya ucapkan seperti kondisi ekonomi, politik, teknologi, pesaing maupun kebijakan pemerintah. Keduanya saling berhubungan sehingga perusahaan harus mampu menyeimbangkan kondisi internal dengan perubahan eksternal. Jadi, kita itu harus bisa menyeimbangkan perubahan yang ada di dalam dengan perubahan yang ada di luar. Kalau kita tidak bisa menyeimbangkan keduanya, kita ini unggul salah satunya, itu gak bisa ya. Karena apa? Timpang tinumpang gitu loh guys. Jadi gak seimbang. Kalau sesuatu yang gak seimbang itu pasti satunya akan jatuh dan yang satunya akan melayang gitu guys. Jadi apa yang saya maksud, kita harus menyeimbangkan antara keduanya, internal dan eksternal. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang faktor-faktor kunci lingkungan internal. Faktor-faktor kunci lingkungan internal itu meliputi struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Struktur yang baik itu memiliki satu, hierarki yang jelas. Dua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, penyelarasan tujuan organisasi. Tanpa struktur yang baik, pekerjaan menjadi tidak terarah. Karena kenapa? Kalau kita tidak ada struktur, bahkan kita sendiri ya, kita tidak bisa menstrukturi diri kita sendiri. Maksudnya menjadwalkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kita juga akan kacau balau men, gitu. Apalagi perusahaan yang tidak ada strukturnya ya. Itu aja kalau perusahaan itu sesuatu organisasi yang besar. Ini loh, kita diri sendiri aja ya. Diri sendiri aja. Ya nggak ada. Gak mungkin bisa coy, apalagi perusahaan. Oke, yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang diyakini bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya yang baik akan meningkatkan kerjasama organisasi tersebut, mendorong inovasi organisasi tersebut, meningkatkan loyalitas organisasi tersebut, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, jika budaya organisasinya itu buruk ya, dapat menyebabkan konflik internal. Kalau budaya organisasinya baik, itu akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kalau budaya organisasinya itu buruk, itu akan menyebabkan lingkungan kerja yang sekarat gitu ya. Jadi kalau kita mau organisasi kita sehat, kita budayanya yang baik. Kalau organisasi kita sekarat, berarti budaya organisasinya buruk gitu guys. Oke, yang ketiga lanjut, sumber daya manusia atau kita sering dikenali dengan SDM. SDM merupakan aset terpenting perusahaan. Perusahaan membutuhkan SDM yang bertenaga kerja kompeten, pelatihan berkelanjutan, pengembangan karir, strategi mempertahankan karyawan terbaik. Invest pada SDM merupakan investasi jangka panjang. Kalau SDM-nya baik, maka investasi kita juga akan lancar. Karena kenapa? Kalau SDM-nya baik,
maka produktivitasnya juga ikut membaik gitu ya. Yang keempat, sumber daya dan kompetensi. Sumber daya perusahaan terdiri atas satu, sumber daya fisik. Dua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Contohnya sumber daya fisik. Sumber daya fisik itu adalah semua aset nyata atau berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh suatu organisasi atau bisnis. Untuk apa? Untuk menjalankan operasional sehari-hari. Secara umum, sumber daya fisik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama berikut. 1. Bangunan dan fasilitas. Tempat di mana aktivitas bisnis berlangsung. Contohnya gedung, pabrik, produksi, gudang, penyimpanan, barang, toko retail, atau laboratorium. Oke, yang kedua, mesin dan peralatan. Alat yang digunakan untuk memproses produk atau menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, mesin manufaktur di pabrik, komputer atau laptop staf, mesin kasir, alat berat, dan perangkat server, dan lain-lain itu. Yang ketiga, kendaraan operasional. Alat transportasi yang menunjang mobilitas bisnis. Contohnya truk pengirim barang. Yang kedua, mobil operasional perusahaan. Yang ketiga, forklift di gudang atau sepeda motor kurir. Oke. Selanjutnya, bahan baku dan inventaris. Semua material yang digunakan untuk membuat produk atau stok yang siap dijual. Contohnya kain di industri garmen, kayu di pabrik mebel, terus lagi suku cadang kendaraan, hingga persediaan alat tulis kantor. Oke, setelah itu lahan atau tanah. Lahan atau tanah adalah area geografis tempat bisnis beroperasi. Contohnya tanah tempat berdirinya pabrik, lahan perkebunan, area pertambangan, atau kafling tanah untuk proyek properti. Kesimpulannya, apapun yang memiliki wujud fisik bisa dilihat, disentuh, dan digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk atau jasa itu termasuk dalam sumber daya fisik. Oke, yang kedua adalah sumber daya manusia. Kita akan memperinci lagi tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu atau kelompok orang yang bekerja sebagai penggerak, pemikir, dan perencana dalam suatu organisasi atau perusahaan atau instansi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis modern, SDM tidak lagi dipandang sekadar sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aset utama atau human capital yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan energi untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Dua sudut pandang pengertian SDM. Satu secara mikro maksudnya secara organisasi atau bisnis. Seluruh tenaga kerja, mulai dari staf, operasional, manajer, hingga jajaran eksekutif yang terlibat langsung dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Yang kedua, secara makro atau nasional. Seluruh penduduk usia produktif di suatu negara yang memiliki potensi untuk masuk ke dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa. Mengapa SDM sangat penting bagi organisasi atau perusahaan? Kenapa yuk? Karena berbeda dengan sumber daya fisik yang bersifat pasif. SDM adalah elemen yang aktif dan dinamis. SDM menjadi krusial karena beberapa alasan berikut. Pengelola sumber daya lain atau mesin canggih, maksudnya yang mengemudi lah, kayak gitu loh, yang menyetir
mesin canggih, teknologi mutakhir, dan modal yang besar tidak akan bisa berjalan optimal tanpa adanya manusia yang mengoperasikan dan mengelolanya. Dulu sih pernah ada kabar kayak tentang manusia itu akan diganti oleh robot atau robot-robot AI gitu ya. Tapi kembali lagi, yang menciptakan robot AI itu siapa kalau nggak manusia gitu loh. Oke. Dan selanjutnya sumber inovasi. Hanya manusia yang memiliki kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah untuk menciptakan ide-ide baru demi kemajuan bisnis. Itu pun robot-robot AI yang mau direncanakan dulu itu inovasinya manusia kita, inovasinya kita lah gitu loh. Kita sebagai manusia, kita itu berinovasi bahwa agar kita dapat melaksanakan produktivitas secara efisien gitu loh. Jadi kita mau menciptakan alat ini agar lebih cepat, agar gini gitu loh. Itu inovasinya manusia gitu loh. Terus selanjutnya penentuan budaya organisasi. Karakter, etos kerja. Kalau robot gak ada loh karakter, etos kerja, dan interaksi antar SDM di dalam perusahaan membentuk iklim kerja yang memengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Kesimpulannya, jika sumber daya fisik adalah mesin dan modal finansial adalah bahan bakarnya, maka sumber daya manusia adalah pengemudi yang menentukan arah atau kecepatan dan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Oke, yang ketiga adalah sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah seluruh dana, uang, modal, atau aset liquid. Liquid itu mudah dicairkan ya, yang dimiliki dan dapat digunakan oleh suatu organisasi untuk membiayai operasional sehari-hari, melakukan investasi, dan mengembangkan bisnisnya. Jika sumber daya fisik adalah bentuk fisiknya dan sumber daya manusia adalah otaknya, maka sumber daya keuangan adalah darah atau energi yang membuat seluruh elemen tersebut bisa bergerak dan berfungsi. Bentuk dan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan tidak hanya berupa uang tunai di laci kasir ya, melainkan mencakup beberapa hal berikut. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah uang tunai yang dipegang perusahaan, cash on hand, serta saldo di rekening bank yang bisa langsung digunakan kapan saja untuk bertransaksi melalui, kalau sekarang itu melalui QRIS atau transfer ya gitu. Oke, selanjutnya modal pemilik atau equity. Equity adalah uang atau aset yang disetorkan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham sebagai modal awal maupun modal tambahan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya laba ditahan atau retained earnings. Keuntungan dari hasil penjualan atau operasional periode sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan disimpan kembali untuk mendanai proyek masa depan. Oke, selanjutnya pinjaman dan kredit. Pinjaman dan kredit adalah dana yang diperoleh dari pihak luar yang harus dikembalikan di kemudian hari, seperti pinjaman bank, fasilitas kredit dari pemasok atau supplier, atau penerbitan obligasi atau surat utang gitu ya. Oke, selanjutnya investasi jangka pendek atau jangka panjang. Aset keuangan seperti saham, obligasi, atau reksadana milik perusahaan yang bisa dicairkan atau memberikan keuntungan tambahan. Itu investasi jangka panjang atau jangka pendek. Terus ada pertanyaan lagi, mengapa sumber daya keuangan sangat krusial? Tanpa pengelolaan keuangan yang sehat, organisasi yang memiliki ide hebat dan produk bagus sekalipun bisa gulung tikar. Sumber daya ini memegang peran penting untuk menghubungkan sumber daya lain, menjaga kelangsungan operasional, mendanai pertumbuhan, bantalan di masa sulit. Itu guys. Kesimpulannya apa?
Sumber daya keuangan adalah bahan bakar utama yang menentukan seberapa jauh dan seberapa cepat suatu organisasi bisa berjalan. Tugas utama manajemen adalah memastikan bahan bakar ini tidak habis di tengah jalan dan dialokasikan ke tempat yang paling efisien. Itu sama halnya dengan sepeda motor. Sepeda motor adalah sumber daya fisik dan manusia adalah sumber daya manusianya, dan sumber daya keuangannya adalah bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya habis di tengah jalan, kita akan apa? Kita akan mendorongnya mencari sumber daya keuangannya, gitu ya guys ya. Oke, lanjut. 3 sumber daya tersebut harus dikelola secara efektif agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi ya. Oke, kita sudah nyampe di alat analisis lingkungan internal. Analisis SWOT. SWOT terdiri dari SWOT. Oke. S adalah strength atau kekuatan. W adalah weakness atau kelemahan. O adalah opportunities atau peluang. Terus threats adalah ancaman. Jadi strength keunggulan yang dimiliki perusahaan. Misalnya SDM berkualitas, teknologi modern, merek terkenal. Terus weakness, kelemahan, keterbatasan perusahaan. Contohnya modal terbatas, promosi kurang, teknologi masih sederhana gitu itu. Yang ketiga, opportunities adalah peluang. Kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya meningkatnya kebutuhan pasar, perkembangan teknologi. Terus threats, ancaman, risiko yang harus dihadapi, misalnya pesaing baru, perubahan regulasi, krisis ekonomi. Itu adalah alat analisis lingkungan internal. Oke, kita akan berlanjut ke kerangka FRIO. FRIO digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya perusahaan benar-benar mampu menciptakan keunggulan kompetitif. FRIO terdiri dari VRIO atau Value, Reality, Imitability, Organization. Value adalah nilai, rarity adalah kelangkaan, imitability adalah sulit ditiru, organization adalah organisasi. Jika keempat unsur terpenuhi, maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ya. Benchmarking merupakan proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui kelemahan, menemukan keunggulan, meningkatkan kualitas organisasi. Cara meningkatkan kinerja lingkungan internal itu bagaimana? Bagaimana Kak cara kita meningkatkan kinerja lingkungan internal? Ayo, siapa yang tahu? Saya yang tahu. Ada 3 strategi utama untuk meningkatkan kinerja lingkungan internal. Pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan. Caranya, komunikasi terbuka, memberikan penghargaan kepada karyawan, dan pelatihan yang rutin kepada karyawan. Yang kedua, optimalisasi sumber daya, meliputi pembagian tugas sesuai kompetensi, pengelolaan aset, penggunaan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan dan komunikasi. Pemimpin itu harus 1. Menjadi teladan, 2. Memberikan motivasi, 4. Transparan, dan menerima kritik dan saran. Jarang sih sekarang pemimpin yang menerima kritik dan saran. Kayaknya apa ya? Sekarang aja pemimpinnya di negara ini kalau dikasih kritik dan saran malah kita yang nggak didengarkan ya. Sungguh menyedihkan. Dengan demikian seluruh anggota organisasi dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Oke. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa
lingkungan internal merupakan fondasi utama keberhasilan organisasi. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya, budaya organisasi, terstruktur organisasi, serta kepemimpinan staf. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan. Dari materi yang telah kita bahas, saya belajar bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh faktor dari luar, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana organisasi mampu mengelola dirinya sendiri. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan, kekuatan terbesar seringkali berasal dari diri kita sendiri, Bang. Ketika kita mampu memperbaiki kualitas diri, meningkatkan kemampuan, menjaga komunikasi, dan bekerja sama dengan baik, maka kita akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Saya berharap materi mengenai analisis lingkungan internal ini tidak hanya menjadi tugas kuliah semata, tetapi juga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua, terutama sebagai bekal ketika nanti memasuki dunia kerja maupun membangun sebuah usaha. Apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan, baik dalam penjelasan maupun penyajian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati sebagai bahan pembelajaran agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan kepada saya untuk mempelajari materi ini, serta kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya sampai selesai. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon diperhatikan, apabila sudah tidak diperhatikan, itu sangat menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next tugas kuliah. Bye-bye.